Tahun 1998. Jakarta tidak lagi bercahaya seperti dulu. Langitnya diselimuti asap tebal, suara teriakan menggema di setiap sudut kota. Indonesia sedang berada di ambang kehancuran, ekonomi, politik, dan kemanusiaan. Inilah kisah tentang sebuah masa kelam. Tentang tragedi Mei 1998. Saat negeri ini berubah selamanya. Semuanya bermula setahun sebelumnya. Tahun 1997, krisis ekonomi Asia mengguncang banyak negara, termasuk Indonesia. Nilai rupiah jatuh bebas, dari Rp2.000 menjadi lebih dari Rp15.000 per dolar. Harga kebutuhan pokok melonjak tajam. Perusahaan bangkrut, dan jutaan orang kehilangan pekerjaan. Sementara itu, pemerintahan Presiden Soeharto yang sudah berkuasa lebih dari 3 dekade, mulai kehilangan kepercayaan rakyat. Korupsi, kolusi, dan nepotisme, atau yang dikenal dengan istilah KKN, dianggap menjadi akar dari semua kesengsaraan. Dan di tengah penderitaan itu, harapan datang dari kampus-kampus. Mahasiswa mulai bersuara. Mereka menuntut reformasi total. Teriakan, "Turunkan Soeharto," mulai bergema di jalanan Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan kota-kota lain. Mei 1998. Mahasiswa Universitas Trisakti Jakarta turun ke jalan dengan damai. Mereka membawa spanduk, bukan senjata. Tapi siang itu berubah menjadi mimpi buruk. Saat masa mulai bubar, tembakan terdengar dari arah aparat keamanan. 4 mahasiswa gugur. Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan, dan Hendriawan Si. Darah mereka tumpah di halaman kampus. Foto-foto tubuh mereka tersebar luas. Dan untuk pertama kalinya, rakyat benar-benar marah. Kematian 4 mahasiswa itu menjadi titik api revolusi. Gelombang kemarahan meluas ke seluruh negeri. Dua hari setelah Trisakti, Jakarta meledak. 13-15 Mei 1998 dikenal sebagai hari-hari paling gelap dalam sejarah Indonesia modern. Gedung-gedung terbakar, toko-toko dijarah, kendaraan dibalik dan dibakar. Ratusan nyawa melayang, ribuan luka-luka. Yang paling tragis, banyak korban berasal dari etnis Tionghoa, yang menjadi sasaran kekerasan, pemerkosaan, dan penjarahan. Rumah, toko, dan kehidupan mereka hancur dalam semalam. Hingga kini, jumlah pasti korban tak pernah benar-benar diumumkan. Banyak keluarga memilih diam, karena rasa takut dan trauma yang tak kunjung hilang. Di tengah kekacauan itu, tekanan datang dari segala arah. Mahasiswa terus menduduki gedung DPR MPR. Suara rakyat semakin lantang, "Turunkan Soeharto." (21 Mei 1998). Di Istana Merdeka, Soeharto akhirnya mengumumkan pengunduran dirinya. Setelah 32 tahun berkuasa, Orde Baru pun berakhir. Digantikan oleh era baru, reformasi. Namun, meski Soeharto turun, banyak pertanyaan masih menggantung. Siapa dalang di balik kerusuhan? Siapa yang menembak mahasiswa Trisakti? Dan siapa yang harus bertanggung jawab atas penderitaan ribuan korban sipil? Jawaban itu belum pernah benar-benar ditemukan. Republik Indonesia dan Bapak Wakil Presiden serta Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia memasuki ruangan.
saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998, susunan Kabinet Pembangunan ke-7. Untuk melaksanakan reformasi dengan cara yang sebaik-baiknya tadi, saya menilai maka Wakil Presiden Republik Indonesia, Profesor Dr. Insinyur B.J. Habibie, yang akan melanjutkan sisa waktu jabatan Presiden Mandataris MPR 1998-2003. "20 tahun lebih telah berlalu. Tapi bagi banyak orang, luka Mei 1998 masih terbuka. Korban kekerasan masih menunggu keadilan. Keluarga korban masih mencari kebenaran. Dan bangsa ini terus belajar dari masa lalu yang kelam." Mei 1998 bukan sekadar kisah tentang kerusuhan. Ia adalah cermin bahwa kekuasaan tanpa batas akan melahirkan penderitaan. Bahwa reformasi bukan hadiah, melainkan hasil dari darah dan air mata rakyat. Jika hari ini kita hidup dalam kebebasan berpendapat, itu karena ada yang berani berdiri ketika yang lain memilih diam. Ada yang gugur agar bangsa ini bisa merdeka dari ketakutan. Dan tugas kita hanya satu. Jangan pernah melupakan Mei 1998. Karena sejarah tak akan berhenti mengulang kalau kita terus memilih untuk lupa.